Kita ke informasi selanjutnya, Saudara. 7 sekolah di Aceh Barat terancam ditutup karena jumlah siswa tidak mencukupi standar nasional. Siswa salah satu sekolah yang akan ditutup mengaku sedih dan menangis mengetahui sekolah mereka masuk daftar 7 sekolah yang akan ditutup pemerintah setempat. Isak tangis sejumlah siswa sekolah dasar negeri Ayabaro, Merebo, Aceh Barat tak terbendung saat mengetahui sekolah mereka hendak ditutup. Pemerintah setempat berencana menutup sekolah negeri di Aceh Barat yang jumlah siswa tidak mencukupi standar nasional. Jika ditutup, orang tua harus memindahkan anak mereka ke sekolah lain yang jarak tempuhnya 5 km dengan akses dan medan cukup sulit. Siswa dan tenaga pendidik berharap pemerintah membatalkan rencana tersebut. Ingin kami berikan kepada pemerintah, tunjukkan, inginkan bagaimana kemajuan untuk sekolah kami, mulai fasilitas, sarana prasarana, bangku, untuk penunjang peningkatan kualitas pembelajaran kami. Sudah sering kami datang, berikan tapi tidak digubris, akses jalan yang belum aspal. Kami guru sangat berharap sekali pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk tidak menutup sekolah kami. Dinas Pendidikan Aceh Barat tengah membentuk tim khusus untuk mengkaji sebelum memutuskan penutupan sekolah yang jumlah siswanya tidak memenuhi standar nasional. Sekolah yang jumlah siswanya tidak memenuhi standar berpotensi akan ditutup. Namun keputusan akhir tetap berada di tangan Bupati. Kami sudah membentuk tim ini, sedang mempersiapkan SK untuk langsung terjun ke lapangan kepada sekolah-sekolah yang sasaran. Kalau memang nanti ternyata tidak memenuhi standar proses, ini nanti kita kembalikan pada Pak Bupati. Selain SD Negeri Ayabaro, Merebo, ada 6 sekolah lain yang rencananya akan ditutup pemerintah Aceh Barat mulai dari jenjang SD hingga SMP. Penutupan sekolah ini akibat kekurangan siswa atau jumlah siswa yang tidak memenuhi standar. Raja Umar, Arif Fahmi, Kompas TV, Aceh Barat, Aceh. Untuk mengetahui rencana penutupan sekolah di Aceh Barat, kita telah terhubung dengan guru SD Neger Payabaro Yusmidar Arif. Selamat siang, Ibu Guru Yusmidar. Selamat siang. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ibu, apa sebenarnya yang terjadi? Kenapa hingga akhirnya sekolah di sana ini sudah kekurangan siswa, begitu hingga adanya keputusan untuk menutup sekolah? Apa yang terjadi sebenarnya? Sebenarnya yang terjadi itu bukan banyak ya berita bahwasanya tidak adanya minat orang tua untuk mendatangkan anaknya ke sekolah itu. Padahal tidak. 99% warga Aceh Barat Payabaro memang menyekolahkan anak mereka di SD Payabaro. Karena memang jumlah kakak dari kampung Payabaro itu memang tidak banyak. Jadi yang hanya bersekolah di situ hanya kampung itu saja, karena jarak dari sekolah ke sekolah lain atau ke kampung lain itu sekitar 5 km melewati hutan. Jadi memang ya murid kami hanya murid-murid dari kampung Payabaro itu sendiri, Ibu. Ibu, lantas apa yang nanti akan terjadi begitu? Apakah anak-anak ini akan putus sekolah atau apa? Pergeseran sekolah begitu, mengingat ini tetap ada murid-murid atau anak-anak yang harus bersekolah. Itu yang kemarin sempat kami berikan ya, beritahu kepada pemerintah bahwa jika sekolah ini ditutup, bagaimana nasib anak-anak? Karena sebagian besar anak di sekolah kami itu adalah anak-anak yang tidak berkecukupan. Mereka pergi sekolah saja berjalan kaki beberapa meter dari rumah mereka. Bagaimana dengan nasib mereka jika mereka harus sekolah di kampung lain yang jaraknya itu kurang lebih 5 km dengan berjalan kaki? Apakah ini juga akan menjadi pemicu banyaknya anak-anak yang akan putus sekolah? Itu yang paling sangat kami takutkan. Dan juga orang tua juga berbicara kepada kami bahwa berdiskusi bahwa bagaimana Bu jika sekolah itu, bagaimana nasib anak-anak kami, bagaimana dengan pendidikan mereka. Itu yang pertama kali kita prioritaskan dari yang terjadi saat ini.
Berarti akses akan menjadi kendala selanjutnya jika memang sekolah ini ditutup dan dipindahkan ke tempat lain begitu ya. Sejauh ini bagaimana kondisi psikologis anak-anak mengetahui rencana penutupan sekolah? Tadi di VT sebelumnya melihat anak-anak menangis, Ibu. Bagaimana kondisinya? Dari awal berita ini turun, mereka mendatangi kami. Ibu, bagaimana sekolah kita ditutup? Kami bagaimana sekolahnya? Kami nggak mau, kami sudah nyaman di sekolah ini. Mereka hari-hari mereka menangis dengan kondisi saat ini. Tapi setelah ini, semenjak beberapa video kami viral, anak-anak mulai sudah ada semangat bahwa ternyata bukan hanya pihak dari desa yang sangat mendukung untuk tidak menutup sekolah ini, tapi ternyata banyak pihak-pihak dari luar sana yang juga sangat memberikan dukungan, apresiasi kepada kami, dukungan untuk kami tetap berjuang untuk mempertahankan sekolah kami. Kami sangat berterima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami, yang berusaha payah. Kami sangat berterima kasih. Mengingat begitu kuatnya semangat anak-anak untuk terus bersekolah, sejauh ini apa yang sudah dilakukan pihak sekolah untuk mempertahankan sekolah tetap bisa berjalan sehingga anak-anak bisa terus mengikuti belajar di sana, Ibu? Sejauh ini kami tetap belajar seperti biasa, kami tetap datang ke sekolah seperti biasa, tetap memberikan semangat untuk anak murid kami tetap memberikan mereka motivasi untuk belajar, karena apa yang terjadi ke depannya kita tidak tahu. Jadi anak-anak tetap masih bersemangat pergi ke sekolah, mereka tetap berpikir, mereka tetap menginginkan untuk sekolah mereka tetap dibuka dan tidak ditutup. Itu adalah harapan dari anak-anak kami yang sedang sekolah saat ini, yang sangat-sangat bersemangat pergi sekolah. Terkait dengan langkah-langkah apa yang harus dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Barat, Ibu Yus punya tanggapan begitu dan harapan selanjutnya? Ya, banyak sekali harapan yang ingin saya sampaikan. Saya ingin sekali pemerintah Kabupaten Aceh Barat untuk tidak menutup sekolah kami, tapi untuk memperbaiki, untuk menindaklanjuti kondisi sekolah kami saat ini yang sarana prasarana tidak memadai seperti mobil sekolah, kondisi rombel sekolah yang hanya 3 yang harus kami sekat dengan triplek, kemudian bangku, meja, fasilitas-fasilitas lain yang mendukung peningkatan proses pembelajaran kami saat ini. Dan hari ini juga sekolah kami sedang mengadakan ANBK, tapi kami tidak bisa melakukan di sekolah karena akses internet yang tidak bagus, kemudian sarana yang mendukung untuk melaksanakan ujian seperti Chromebook kami tidak punya. Jadi kami meminjam dari sekolah lain untuk melaksanakan ANBK, kemudian kami juga meminjam salah satu rumah guru untuk tempat kami melaksanakan ANBK. Oke, baik Ibu Yus, semoga ini bisa didengar oleh pemerintah daerah sehingga menjadi ada solusi bagaimana anak-anak kita tidak putus sekolah. Tidak hanya itu, tapi juga infrastrukturnya di sana juga diperbaiki, juga sarana dan prasarana. Terima kasih Ibu Yusmidar Arif selaku dengan guru SD Paya Baru di Aceh Barat. Terima kasih Ibu.